Masalah Ratibul Haddad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai, ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan, thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Maka sekali lagi saya mengajak kepada umat Islam khususnya yang bertanya, banyak yang bertanya dari keluarga-keluarga karena mereka sangat masif. Mereka meminta nomor-nomor para tokoh-tokoh di daerah-daerah, di desa-desa dikumpulkan menjadi satu, mengatasnamakan sebuah keluarga dari para wali, tapi di dalamnya menyodorkan, mengajak untuk meninggalkan pembacaan Ratibul Haddad. Dan itu banyak yang bertanya kepada Al-Fakir, dan Al-Fakir jelaskan, ini ada sebuah grand design, sebuah usaha yang ingin menghancurkan umat Islam, menghancurkan Nahdlatul Ulama, bahkan menghancurkan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislul hayyi wal mayyiti adz-dzakirin wal ghafilin. Saudara-saudara sekalian, umat Islam, warga Nahdien, mustami'in, mustami'at, semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya. Semoga keluarganya senantiasa dijadikan keluarga yang baik, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang solih dan solihah. Semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat manfaat kepada sesama. Insya Allah akan menjadikan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dan insya Allah akan juga menuntun kita menjadi sababiyah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan sebuah keistimewaan, sebuah zikir, susunan zikir, yaitu Ratibul Haddad, yang dikarang oleh ulama besar, mujaddid di masanya di abad 10 Hijriah, yang karangan zikir-zikirnya, karangan kitab-kitabnya itu dibaca sebagai kitab-kitab rujukan, sebagai zikir-zikir yang sangat utama di pondok-pondok pesantren, umumnya di warga Nahdien, yaitu Ratibul Haddad dan juga kitab Nasaihud Diniyah, Sulam Taufik, Risalatul Mu'awwanah. Itu adalah karangan-karangan dari ulama yang mengarang, yang menyusun Ratibul Haddad. Beliau adalah ulama besar yang diakui oleh ulama-ulama Nusantara, bahkan ulama-ulama dunia. Tapi dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menjelaskan kehebatan, keistimewaan wirid atau zikir Ratibul Haddad, yang mana akhir-akhir ini ada sekelompok golongan yang mengatasnamakan orang NU, bahkan mungkin mengatasnamakan pengurus-pengurus NU, dan juga mengatasnamakan keluarga-keluarga dari Wali Songo, yang di situ mengajak untuk meninggalkan bacaan Ratibul Haddad dan juga semua bacaan-bacaan yang dikarang oleh para habaib atau dari Ba'alawi. Kenapa demikian? Karena mereka adalah pembenci. Mereka adalah orang-orang yang hasud kepada para habaib, sehingga membutakan mata hati mereka
bahwasanya Ratibul Haddad dan juga semua karangan dari para habaib yang sudah masyhur, yang sudah dibaca setiap saat oleh umat Islam, khususnya oleh ulama-ulama kita, oleh pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama, oleh warga Nahdliyin, mereka melupakan, mereka sama sekali tidak menghormati hal tersebut karena hatinya sudah buta, hatinya sudah ditutupi oleh kebencian dan juga hasad, iri dan dengki. Makanya perlu Al-Fakir sampaikan bahwasanya Ratibul Haddad ini ada sebuah amalan wasiat yang disampaikan oleh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, oleh guru-guru kita. Semua pendiri Nahdlatul Ulama menyampaikan kepada keluarganya, menyampaikan kepada santri-santrinya untuk melazimi untuk membaca Ratibul Haddad. Karena sangat luar biasa Ratibul Haddad. Dalam beberapa keterangan, dalam syarah-syarahnya Ratibul Haddad, baik yang disarai oleh ulama-ulama dari para habaib ataupun di luar habaib, itu mengutip dari yang mempunyai ratib sendiri, yaitu Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya banyak sekali yang sudah mujarrabat, yang sudah terbukti dari keistimewaan Ratibul Haddad. Kenapa Ratibul Haddad seistimewa ini, sedahsyat ini? Karena Ratibul Haddad dalam susunan zikirnya itu adalah mengambil dari zikir-zikir yang betul-betul maksurat yang dilazimi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka zikir-zikir yang dilazimi oleh Rasulullah diteruskan oleh para sahabat, oleh tabi'in, semua ulama melazimi ini, keberkahannya semakin bertambah, sehingga tersusunlah menjadi Ratibul Haddad yang sangat luar biasa. Dalam syarah-syarahnya diterangkan bahwasanya salah satu, ya, ini ada yang diterangkan oleh Syekh Malibari, ya, dalam kitab Al-Imdad fi Syarhi Ratibul Haddad. Di sini terangkan bahwasanya Ratibul Haddad itu termasuk keutamaan faidahnya ialah membuat aman di negara kita, membuat aman di desa kita, di daerah kita. Makanya kenapa dulu Ki As'ad Syamsul Arifin, Syekhona Khalil Bangkalan, Ki Hasyim As'ari menyuruh santri-santrinya, menyuruh keluarganya untuk membaca Ratibul Haddad, karena di masa-masa perjuangan itulah sangat dibutuhkan, dan barokah juga dari pembacaan Ratibul Haddad. Alhamdulillah Indonesia diberi karunia rahmat dari Allah berupa kemerdekaan. Dan ini diakui oleh ulama sebagai salah satu faidah atau keutamaan Ratibul Haddad. Bahkan dalam sebuah cerita yang disampaikan secara langsung oleh keluarga Ki As'ad Syamsul Arifin, di saat semua pondok pesantren oleh tentara Jepang, oleh penjajah Jepang dulu bisa dimasuki, itu hanya satu-satunya pesantren yang tidak bisa dimasuki. Jika tentara Jepang masuk, maka mobil, tank atau kendaraan-kendaraannya itu meledak. Ya, maka jenderal atau dari tentara-tentara Jepang itu sowan kepada Ki As'ad Syamsul Arifin. Ya, itu adalah kata para tentara Jepang bahwa pondok ini adalah pondok yang suci. Padahal diceritakan oleh keluarganya, saat itu Ki As'ad Syamsul Arifin selalu membaca secara bersamaan dengan santrinya Ratibul Haddad yang dibacakan ke sebuah biji, ya. Kalau di Jawa namanya kacang hijau. Itu dibacakan lalu disebarkan ke area pondok pesantren. Maka setiap ada serangan dari Jepang,
tidak masuk ke pondok, akhirnya meledak seperti menjadi sebuah bom. Ini nyata. Cerita ini masih terus-menerus selalu menjadi motivasi dari keluarga-keluarga Ki As'ad Syamsul Arifin. Hal inilah ini makanya di sini dikatakan oleh Syekh Malibari menjadi keamanan, ya, baik dari diri kita sendiri ataupun negara kita, di daerah kita, desa kita, keluarga kita. Itu adalah sebuah salah satu keistimewaan faidah dari Ratibul Haddad. Dan juga banyak sekali diantaranya bisa membuat usaha lancar, menjadi orang yang kaya, yang barokah, jika dibaca oleh seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren, punya santri, maka santrinya akan selalu berkembang. Makanya pondok Situbondo setiap pergantian pengasuh selalu bertambah dari 10, ratusan, ribuan, sehingga sekarang puluhan ribu, bahkan menjadi belasan ribu. Itu juga barokah dari Ratibul Haddad. Ini disampaikan langsung oleh keluarga Ki As'ad Syamsul Arifin. Dan juga yang utama juga faidahnya ialah insya Allah kita kelak di saat kita dipanggil oleh Allah, kita mati, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, akan dimudahkan lisan kita untuk melafalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ini adalah keutamaan Ratibul Haddad. Makanya semua umat Islam, khususnya warga Nahdien, janganlah sampai kita terpengaruh oleh kelompok-kelompok pembenci para dzurriyyah Nabi, pembenci para habaib ini, sehingga dibutakan mata hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Kenapa mereka sampai mengajak warga Nahdien untuk meninggalkan Ratibul Haddad, meninggalkan kitab-kitab dari para habaib yang diamalkan di pondok-pondok pesantren besar, diamalkan di pondok-pondok kita, di Lirboyo, di Peloso, di Sidogiri, dan di semua daerah di Indonesia. Kitab-kitab dari ulama-ulama dari para habaib ini selalu mewarnai keilmuan ulama-ulama di Nusantara. Maka sekali lagi saya mengajak kepada umat Islam, khususnya yang banyak yang bertanya dari keluarga-keluarga, karena mereka sangat masif. Mereka meminta nomor-nomor para tokoh-tokoh di daerah-daerah, di desa-desa dikumpulkan menjadi satu, mengatasnamakan sebuah keluarga dari para wali, tapi di dalamnya menyodorkan, mengajak untuk meninggalkan pembacaan Ratibul Haddad. Dan itu banyak yang bertanya kepada Al-Fakir, dan Al-Fakir jelaskan, ini adalah sebuah grand design, sebuah usaha yang ingin menghancurkan umat Islam, menghancurkan Nahdlatul Ulama, bahkan menghancurkan negara kita dengan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan keluarga Wali Songo, mengatasnamakan NU, dan juga mengatasnamakan ulama Nusantara. Inilah yang harus kita ketahui bersama. Marilah kita tetap bersatu, kita tetap istiqomah, kita mengikuti ulama-ulama, pendiri-pendiri ulama Nahdlatul Ulama yang senantiasa untuk mencintai, menghormati, meyakini bahwasanya habaib adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, dan selalu yang mewasiati kepada kita untuk melazimi, mengistiqomai untuk selalu membaca Ratibul Haddad dan juga amalan-amalan yang lain yang juga disusun oleh para habaib. Semoga dengan ini kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita diberi keamanan, umat Islam diberi kesadaran, umat Islam diberi kedamaian, dan juga insya Allah kita semuanya kelak berakhir dengan husnul khotimah. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.